Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa auhadu padha nyuwejekaken kabeh. Terus wa aujabu wa auhadu re. Wa aujabu padha majibaken kabeh alal mukallafi ngatasi wong mukallaf. Ifdal jawahirihi ngreksa pira-pira anggautane mukallaf wa qalbihi lan atine mukallaf mimma saking perkara yukru kang den senget kang den gedhingi kang den sengiti apa ma biqaulihi kalawan pangucape kismun biqaulihi ta'ala kalawan ngendikane Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Yauma la yanfa'u malun, yauma ing dalem dina la yanfa'u ora manfaati apa malun bondo wala banuna lan ora pira-pira keturunan. Yauma ing dalem dina la yanfa'u ora manfaati apa malun bondo wala banuna lan ora pira-pira keturunan ilaman kejaba wong ata kang paring kang suwan ata kang suwan sapa man Allah ing Allah suwan biqalbin kelawan ati salimin kang selamat. Lanjut. Wa haula utai mengguno lanjut. Wa haula utai mengguno kismun iku kaabi siapa? Abi Yazid Al-Bustami, kaya Abi Yazid Al-Bustami wa Syekh Abdul Khaliq Al-Ajdawani lan Syekh Abdul Khaliq Al-Ajdawani wa Syekh Muhammad Bahauddin An-Naksabandi lan Syekh Muhammad Bahauddin An-Naksabandi wa Syekh Ahmad Faruk lan Syekh Ahmad Faruk Al-Junaidi Al-Baghdadi wa Hujjatul Islam lan Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syuhrawardi lan Syuhrawardi wa Ma'ruf Al-Karahi lan Syekh Ma'ruf Al-Karahi wa Syed Abdul Qadir Al-Jailani lan Syed Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu mugi ngridani sinten Allah anhum saking sekabehi ajma'ina hale sekabehani wa hum utawi Ahmad ila akhiri ku asufiyatu pira-pira ulama sufi wadda'au padha ngejak kabeh anna taqwallah satemene taqwallah siron ing tingkah samar rahasia wajahron lan tingkah ngideng terang-terangan fardun iku wajib wa banau padha bangun kabeh jumeneng kabeh amrahum ing perkarane ala i'tiqadi ngatasé keyakinan ngeyakinake ahli sunnah wal jamaah ala i'tiqadi ngatasé keyakinane ahli sunnah wal jamaah wa fikhil ulama ilan fikhi ulama al-mujtahidina kang padha ijtihad kabeh fa kullu sufiyin moko te saben-saben ulama sufi iku faqihun pira-pira kang alim fikhi wa bidayatu amrim lan kawitane perkarane ulama sufi al-firru iku al-firaru iku mengungsi mblayu mengungsi
belayu ilallah dumatang Allah Ta'ala Azza wa Jalla fi kulli syai'in ing dalam saben-saben siji. Kama koyok keterangan kala ngendika sinten ing mas sinten Allahu Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala fafiru wallahu a'lam bissawab. Fafiru moko padha mblayu kabeh Allah ing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghayatu amrim utai katoke perkarane ulama sufi iku at-ta'allaku iku rindu aliyah. Iku at-ta'allaku rindu kangen rindu billahi rindu billahi ing Allah Ta'ala wahdah hale esani Allah. Kama koyok keterangan kala ngendika sinten Allahu Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala kul ngucap sira kabeh lillahi iku tetep kagungi Allah al amru te perkara jami'a hale sekabehani darhum ninggalo summa darhum nuli ninggalo kabeh nunggak ninggalo sira hum ing kabeh wa fi khawdim lan ing dalem keterlenaane kaum yal abuna podo terlena podo dolanan kabeh podo dolanan kabeh naudzubillah bayanul iman wis kace podo kah wallahu alam kah bisawab dibaca dulu tapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dikismun thumal a'immatu ala salasati aksamin. Maka pelajaran berikutnya menerangkan tentang macam-macam imam. Imam kita itu ada 3 kelompok. 1 imam tasawuf, 2 imam fiqh, 3 imam akidah. Kenapa harus ikut imam? Agar supaya ada barometer, ada kontrolnya. Ngoten. Jadi gak sembarangan. Kenapa harus ahlus sunnah wal jamaah? Kan gitu. Ya. Jadi walaupun Islam yang penting podo Islami gak ngono. Ya, gak gitu. Contoh, ada namanya Jamaah LDII. Aku nyebut aja ya, sampean cai ngerti. Ketika kita masuk ke masjidnya LDII, kita sholat di sana. Halo. Ketika sholat di sana maka masjid itu akan dipel 7 kali. Kita bagaikan najis mughallah. Pernah nemu apa enggak? Pernah nemu apa enggak? Iki pernah. Siapa yang pernah? Yang pernah. 1, 2. Siapa lagi? 3. Oh, lihat di video. 4. Pantaskah kita itu dianggap seperti itu? Tidak. Lah gitu. Makanya kita harus ada remnya. Kenapa kalian harus mondok? Kan gitu. Agar supaya tahu akhlak, agar supaya tahu kaidah. Agar supaya tahu peraturannya atau ilmunya. Bagaimana caranya rukun bertetangga, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan saudara, bergaul kepada ayah, bergaul dengan ibu, bergaul dengan kakak adik. Cegak tukaran tok. Endi sih arek sing tukaran tok iki? Iki ya. Ngoten. Perbedaan wajar, ikhtilaf ummati rahmatun, karena itu merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
di antara perbedaan yang nyata di depan kita, contoh kecil ini ya, desainnya Allah SWT tidak ada yang sama. Mohon maaf, sampean delok irungi arek sak pondok, ada yang sama apa enggak? Sampai yang kembar pun tidak sama. Nah, kalau kita paham akan perbedaan seperti itu, kan kita akan lebih bersyukur gitu ya, bukan lebih bertengkar. Nah, maka dari itu kembali kepada pelajaran. Mereka menganggap seperti itu baik, ya silahkan. Tapi kita harus sawadul a'dom, harus ikut mayoritas. Apa mayoritasnya? Adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia ini adalah 80%. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia ini lebih dari 80%. Islam seluruh dunia yang ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih dari 80%. Itu tidak semuanya satu mat. Di dalam fikihnya tidak satu mat. Di dalam tauhidnya satu madhabnya ada dua panutan, adalah Abu Hasan al-Asy'ari atau Imam Maturidi. Long dimaknai lo wingi. Al-Maturidi itu imamnya tauhid. Iktanau mereka semua para pendahulu menetapkan ilmu-ilmu tauhid dengan dalil-dalilnya yang rasional, ya, kata sampean. Dalil akli, tapi juga dalil yang enggak rasional. Apa? Dalil nakli. Namun keduanya dipadukan. Setelah dipadukan, lah kok sama. Dan dikenal dengan dalil akli dan dalil nakli. Dan pun harus ikut ini, jangan ikut yang lain. Makanya wali itu tidak akan pernah keluar dari syariat. Wali tidak akan pernah keluar dari syariat. Lek ono wong gak tahu sholat diarani wali, iku dukun. Nah, gitu pun. Selanjutnya yang kedua adalah ulama fikih. Ulama sufi. Ulama sufi banyak sekali itu. Kenapa kita kok harus bersufi? Agar supaya hati kita bersih min radailil qulub, dari sifat-sifat terhinanya seperti hasad. Terus apa lagi? Iya, hasud, dengki, sombong, adu domba. Terus apa lagi? Iri, ila akhiri, dari segala macam penyakit hati. Aujabu, mereka menetapkan bahwa kita harus sufi ala kulli mukallafin, harus sufi, harus belajar membersihkan hati dari sifat iri, dengki, hasud, ila akhirih. Kemudian siapa saja mereka? Satu adalah Yazid al-Bustami, 2 Abdul Khalik al-Ajdawani, 3 Syekh Muhammad Bahauddin An-Naksabandi, 4 Syekh Ahmad Faruk al-5 Al-Junaid al-Baghdadi, 6 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, 7 Syahrawardi, 8 Ma'ruf al-Karahi, 9 Si Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu ta'ala. Ini adalah panduan kita di dalam bersufi. Apakah hanya ada 9? Tidak.
Tapi ini panduan pokok agar supaya di dalam bersufi kita gak keliru. Contoh, kita kan sudah belajar tauhid, kita sudah belajar sufi masalan. Lalu ada yang ngomong ini, kalau Allah SWT sudah menetapkan saya punya anak, ngapain kita harus menikah? Kan sudah ditetapkan oleh Allah punya anak. Kalau dipandang sekilas, pernyataan ini juga benar. Karena Allah maha di dalam segalanya. Tapi pandangan sekilas. Karena kita tidak cukup dengan bertauhid bersufi, tapi kita harus berfikih, ngoten, dan kata lain bersyariat. Syariatnya kita harus menikah, baru nanti punya contohnya punya anak kok. Gak mungkin kita itu tidak menikah bisa punya ini contoh daripada bertauhid, bersufi dan berfikih atau bersyariat. Beliau semua sudah menetapkan seperti ini dan seperti itu. Atau di dalam bekerja, rizki, masalan bab rizki, Ustaz, lek panjeni rizki Gusti Allah aku dikei tetap dikei masih gak kerja. Lek sepintas kayaknya benar, tapi kalau di dalam syariatnya atau fikihnya ya goblok. Lah ngoten. Enggak menikah kepin punya anak, stres kan? Nah, gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi wakismun, bagian ketiga adalah ulama fikih. Siapa saja? Koyoi pertama ini adalah ulama fikihnya ya. Imam Ahmad Al-Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, terus Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, terus Imam Syafi'i. Kita ikut salah satu dari mereka gitu. Kita tidak ikut dari mereka semuanya, tapi ikut salah satu dari mereka. Mereka lah adalah para madhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kok ditetapkan hanya sedemikian? Agar supaya pahamannya tidak sampai salah seperti tadi. Islam LDII menetapkan kita seperti itu, yakni ketika kita sholat di masjidnya tetap akan diepel, padahal sama Islam. Ada lagi tadi fafirru ilallah, itu dibuat jargon, bukan dibuat pedoman hati. Akhirnya kelompok fafirru ilallah menetapkan bahwa guru kiai yang ada adalah pengurus yang di situ, yang lain tidak, bukan. Itu kan kelompok sakit hati gitu. Ada lagi jamaah cingkrang, jamaah tablek. Ngerti jamaah tablek? Iku lho sing biasa adangi gak mulai dari musola ke musola iku lho. Ngerti ya? Nah itulah, itu mereka menafikan guru juga, karena guru mereka adalah siapa yang masuk jam'iyah tersebut lebih dahulu dialah panutannya. Yo keliru pokoknya gitu. Makanya kita alaikum bisawadil a'dham, monggo kita tetap
ajarkan, monggo kita ikuti yang mayoritas, jangan yang minoritas. Lah, makanya kita diajarkan mengenang imam madhab, mengenang imam sufi, mengenang imam tauhid agar supaya tidak keliru. Tentu tidak cukup di sini. Lanjutkan nanti juga ke Ma'had Ali. Saya nggak ngomong gitu. Kenapa kau lanjutkan ke Ma'had Ali? Gambar gini. Di luar fakultas-fakultas kan banyak sarjana agama. Nggih napa boten? Aku kan nyebutno fakultase sebab ini kan menjelekkan. Tapi banyak di luar itu adalah fakultas sarjana agama. Tapi walaupun sarjana agama banyak yang nggak bisa baca Quran, apalagi baca kitab. Nguten seperti yang lagi viral kemarin itu. Pokoknya ada seorang mubalik yang keren banget, ngetren banget, jemaahnya ribuan banyak. Tapi karena mubalik, karena metode, karena madah poin yang disampaikan selalu salah, akhirnya ada orang yang iseng disuruh baca kitab kayaknya Duratun Nasihin atau Fadailul A'mal, yang disuruh baca kitab Fadailul A'mal. Apa yang terjadi? Waduh, saya nggak pernah baca kitab dari kanan, kalau saya baca kitab dari kiri. Guyon, dikira guyon, yang guyu ya sudahlah nggak apa-apa. Akhirnya ya sudah dibaca itu saja. Yang dibaca waktu itu fadilah keutamaannya sholat tarawih. Pas waktu itu yang dibaca adalah malam ke-17 wa fi lailatus sabi'ata asyarah. Bacanya. Waduh, dibaca ya apa iki? Loh, bener mohon maaf saya nggak pernah baca kitab. Nah, baca kitabnya salah. Kalau sudah bacanya kitabnya salah, kira-kira pahamani bener apa salah? Hah? Kalau sudah baca kitabnya salah, pahami bener apa salah? Kalau salah yang disampaikan bener apa salah? Lah gitu. Nggih, ngoten lho. Padahal ini mubalik sudah pengikutnya ribuan. Kalau dianya itu diundang di satu tempat bukan hanya 1.000-2.000 bahkan sampai puluhan ribu. Tiba disuruh baca kitab gak iso, gak bahaya tah. Iki di YouTube ngerasane wong gak oleh. Oh, engko ae tak sebut. Iki di YouTube ngerasani wong gak oleh. Masya Allah. Pun lah, maka dari itu dibentengi dengan Ma'had Ali. Ada Ma'had Ali jurusannya fikih perempuan, ada Ma'had Ali jurusannya fikih siasat, ada Ma'had Ali jurusannya khusus industri, ada Ma'had Ali jurusannya fikih Nusantara, ya. Terus ada Ma'had Ali jurusannya tafsir, ada jurusan tafsirnya tafsir kaidah, ada jurusannya hadis, hadisnya seperti ini, hadisnya seperti itu. Bahkan juga ada jurusan Ma'had Ali sufi. Lah gitu. Cek gak salah memahami. Ketika kalian searchnya ke Ma'had Ali mana, silakan di situ. Ngoten lo maksudnya, agar supaya pemahaman yang dibangun dari dasar itu mentok sampai wisuda sarjana agama betul. Allahumma amin. Gitu maksudnya. Ngoten nggih. Ya sana tidak pantas rek musuh sarjana agama baca Quran gak iso, apalagi baca kitab. Kalau sudah seperti itu menjadi mubalik, ya pantes. Yang diceramahkan banyak salahnya. Opo yo salih kaya iku yang diceramahkan, apalagi yang
Padahal penceramah itu syaratnya apa yang disampaikan itulah yang dikerja. Apa yang disampaikan itulah yang dikerja. Walaupun sudah menjadi penceramah, kalau tidak mengerjakan apa yang dikerjakan, tetap diseret ke neraka pertama. Amartukal khaira lakin ma tamartu bihi ila akhirih. Ngoten nggih. Masya Allah. Ngeri. Makanya kita belajar kitab dengan baik agar supaya betul-betul paham pada pelajarannya. Ngoten. Sampun nggih. Ngapunten mugi barokah manfaat. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.